Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya karena di video pelatihan ya untuk materi terakhir ini ada sedikit kesalahan teknis. Kenapa? Karena saya menggunakan dua handphone ya, dua alat. Yang pertama itu adalah handphone dan yang kedua itu adalah laptop. Nah, untuk untuk audio itu saya menggunakan audio laptop dan untuk video saya menggunakan kamera handphone. Jadi otomatis untuk video tidak tertampilkan di layar. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semua rekan-rekan, tetap semangat di masa pandemi. Bunga bakung, bunga pepaya. Lanjutannya apa, Bang? Lanjutannya. Pahit rasanya. Jangan lupa. Gitu aja. Oke, untuk presentasi simulasi IHT kali ini akan disampaikan oleh Bu Aulia Agustin. Beliau akan mengambil tema tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Mengingat keterbatasan waktu, saya persilakan Ibu Aulia untuk bisa segera memulai. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Slamet. Langsung aja. Saya juga ada keperluan lagi. Di sini saya mau membahas materi prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ini langsung aja mungkin ini cara pengguna kayaknya enggak, ini langsung aja ke sini ya. Ada 5 prinsip pengembangannya, itu ada 5. Nah, yang pertama itu ada berpusat pada peserta didik. Nah, untuk berpusatnya pada peserta didik ini, pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan, perkembangan, dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Terus profil pelajar Pancasilanya itu selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Itu kalau misalkan kita berpusat kepada peserta didik. Terus ada lagi kontekstual yang kedua. Nah, untuk kontekstual ini dia menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial, budaya, dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Terus, mana lagi nih? Ada yang ketiga itu ada esensial. Nah, esensial ini unsur informasi itu utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumennya. Nah, bahasanya itu dia lugas dan mudah kita pahami. Terus lagi dia tidak mengulang naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah lain. Dokumennya tidak perlu memuat kembali, misalnya ada lampiran Kemendikbud seperti CP, struktur, dan lain-lainnya. Nah, itu dalam dokumen kurikulum operasional. Terus yang keempat, ada akuntabel. Akuntabel ini dia dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Ada yang kelima itu melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, pengembangan kurikulumnya itu satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan
dan berbagai pemangku kepentingan. Antara lain itu ada orang tua, terus organisasi, berbagai sentra, terus industri, dunia kerja untuk di SMK, di SMK-nya tersebut. Nah, itu semuanya di bawah koordinasi dan supervisi dari Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Nah, itu prinsip dari pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Terus lanjut lagi profil Pancasila. Ini profil pelajar Pancasila ini dirancang. Nah, dirancangnya ini untuk menjawab bentar ya. Bentar. Bentar nih. Bentar. Nah, untuk profil Pancasilanya itu dia dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar. Pertanyaannya itu pelajar dengan profil kompetensi seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan di Indonesia. Tuh. Terus profil pelajar Pancasila mempunyai 6 kompetensi atau 6 dimensi yang dirumuskan sebagai dimensi kunci, dimensi utamanya. Nah, keenamnya ini saling berkaitan dan menguatkan sehingga upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila yang utuh itu dia membutuhkan berkembangnya keenam dimensi tersebut. Nah, apa aja yang ada di profil pelajar Pancasila ini, dimensi-dimensinya, kompetensinya. Itu yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Terus berakhlak mulia. Nah, yang kedua itu berkebinekaan global. Terus yang ketiga bergotong royong. Terus yang keempat ada mandiri, kelima ada bernalar kritis, dan yang keenam kreatif. Nah, untuk masing-masing di 6 kompetensi ini, di dimensinya ini, kira-kira nih dari Bapak sama Ibu yang paling menonjol, yang mungkin yang sudah menonjol di sekolah Bapak Ibu kira-kira apa? Ibu tunjuk aja orangnya, Bu, atau mau ngomong sendiri gimana? Tunjuk. Karena siswanya malu-malu tunjuk aja. nih, Bu, Tunjuk. Tunjuk, Bu. Oh, lumayan. Oh gitu. Siapa ya? Pak Bu Sri ada. Pak Anhar kali, Pak Anhar. Ya, Pak Anhar boleh. Suruh ngapain, Bu? Coba. Ini di sekolah Bapak nih dari ke-6 dimensi tersebut. Yang sudah, apa semuanya sudah terlaksana, Pak? Gimana Pak Anhar? Ya, di sekolah dari kami beriman kepada Tuhan Maha Esa. Iya, sudah. Semuanya kami sebagai sekolah Muhammadiyah tentu saja utamanya kurikulum yang paling utama adalah dari segi agama Islam. Jika sekolah umum itu hanya ada satu mata pelajaran agama, namun jika di
sekolah Muhammadiyah itu sudah ada 7 mata pelajaran yang berkaitan dengan agama. Kemudian juga melibatkan komite, kemudian setiap kompetensi kejuruan kami sudah bekerja sama dengan dunia industri, sehingga masing-masing sudah memasukkan ide-idenya untuk diterapkan dalam kurikulum operasional di sekolah kami. Oke. Udah Iya, itu aja Pak Anhar. Iya, Bu. Ya. Ada yang mau menambahkan mungkin Pak Slamet, Pak Endang atau Bu Sri? Kalau di Ada ya? sekolah saya, Apa ada? anak-anaknya berpikir kritis, Bu. Kritis. Gimana tuh, Pak? Iya, karena sekolah saya kan sekolah seni. Jadi kalau terlalu kritis jadi seniwan, Bu. Seniwan. Padahal Penginingan ya, Pak? guru seniwan ya gurunya. Gurunya Seniwan. seniman ya Pak ya? Oh, seniman. Seniwan, Bu. Gurunya seniwan. Oke. Bukan seniman ya, seniwan. Oke. Seniwan. Telat sih, Bu. Itu keenam ya. Lanjut lagi ya. Itu mungkin kalau dari Pak Anhar sama Pak Slamet. Mungkin Iya. kalau biasanya kalau multimedia coba. Kalau Pak Endang. Oh, saya Kan biasanya tuh kan kalau produktif itu kan multimedia itu kan mungkin banyak juga tuh prakteknya. Nah itu kira-kira Iya. yang mana tuh Pak masuk? Oke, pada dasarnya apa yang disampaikan dengan Pak Slamet, Pak Oli itu di kami pun sudah terlaksana ya. Cuma mungkin bahasa apa ya, penulisan bahasanya mungkin yang membedakan itu. Ya, masalah keagama pun sama, tapi kami tidak dimasukkan di dalam mata pelajaran Bapak Ibu. Kami masukkan ke dalam kegiatan namanya bimbingan konseling, yaitu biasanya kalau anak-anak itu di Jumat itu mereka digilir seperti upacara, baca yasinan, tahlilan, bahkan ada ceramah, istighosa dan sebagainya. Artinya apa? Tadi berkaitan dengan multimedia, mereka mengajarkan ada namanya tentang kalau di sini itu belajar tentang sinema fotografi. Ya, sinema fotografi itu kan ada bagaimana anak percaya diri ya menyampaikan ide kreativitasnya. Nah, akhirnya kita berkolaborasi lah dengan beberapa mata pelajaran ya, disebut namanya keterkaitan antara guru PAI dengan guru animasi dengan guru yang lainnya, supaya anak tadi betul kata Pak Mas Slamet itu kritis ya, kritis di lapangan, kritis maksud pada saat di lapangan bagaimana menyampaikan ide-idenya, dan berkaitan dengan kompetensi mereka nanti membuat aplikasinya. Nah, karena jurusan kami animasi, kadang kala ada anak yang memang saking kreatifnya itu dibikin desain aplikasinya seperti karikaturnya, terus bikin animasi tentang bagaimana penyampaian ide-idenya gitu. Intinya saya mungkin kalau di sekolah kami tadi udah berjalan, di sekolah lain sama pada prinsipnya, cuma kita mengkaitkan antara pelajaran animasi dengan pelajarannya PAI gitu. Jadi anak secara tidak langsung bersentuhan berhubungan kompetensi gitu. Terus juga betul tadi kata Poli, kita terkadang mengundang Dudi dadakan, Bu. Gitu. Kita ngambil namanya guru umum atau dosen umum lah kalau kita kuliah dulu. Itu ada guru yang memang setiap minimal 3 bulan sekali masuk gitu. Apalagi sekarang kita udah masuknya ke sekolah kemarin COE ya. Sebelum COE pun kita udah membiasakan itu. Nah, setelah COE bahkan sekarang ke PK lebih sering kita manggil guru dari Dudi. Ternyata teori yang kita pakai, modul yang kita dapat dari pemerintah atau kita dapat kadang mencari sendiri itu di Dudi itu terkadang banyak yang belum match
Kenapa belum match? Karena si Dudi ini lebih kepada orientasinya uang, bisnis. Jadi quality product. Gitu. Benar anak bisa membuat sebuah animasi, tapi buat nilai jualnya nggak ada. Nah, disinilah tantangan kita, kami di guru SMK, bagaimana ketika anak lulus ini bukan hanya sudah lulus, tapi bisa menjual produk. Makanya kemarin, makanya kita membuat namanya bayi tabung atau inkubasi. Inkubasi itu lulusan-lulusan yang memang siap menjual produknya di Duka kami siap menampung. Gitu, termasuk anak-anak prakrin pun sudah terlibat di salah satu kemarin itu yang lagi di film Sopo Jarwo gitu. Intinya itu sih kalau dari kami. Selain itu juga memang kekurangannya tenaga ahli dari kami itu, dari tenaga pengajarnya memang mungkin sama aja ya. Yang benar-benar dari industrinya itu kita harus update ya. Kita harus update, itu mungkin kelemahan kami itu harus sering update aja sih. Update dengan orang industri. Apalagi sekarang anak-anak kita nih alumni udah sejajar, Bu. Kita udah berapa alumni punya industri animasi. Itu yang kadang kita menjadi pecutan ya buat sekolah ya. Gitu, punya pecutan bagaimana sekolah ini bisa memfasilitasi melengkapi alatnya semaksimal mungkin. Gitu. Jangan sampai, contoh lah kalau di animasi itu ada gambar manual ya Pak ya. Biasanya kalau di seni itu ada manual digital ya. Nah, kalau di kami juga ada itu 2 dimensi, 3 dimensi. Nah, itu kita berusaha jangan sampai meninggalkan yang tradisional itu, yang manual. Tetapi karena memang perkembangan zaman, akhirnya mereka lebih pada digital. Nah, disinilah yang tadi Ibu sampaikan, butuhnya tentang bagaimana mengembangkan kurikulum. Gitu. Itu sih kalau dari kami. Terima kasih Bapak Ibu. Lanjut. Terima kasih Pak Endang. Oke, lanjut ya. Lanjut ini mungkin fungsi kali ya, penjelasan di atas menggambarkan posisi dan fungsi profil pelajar Pancasila dalam kurikulum dalam kurikulum sekolah. Nah, yang pertama itu ada tujuan jangka panjang segala proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu, Bu, maaf Bu, slide-nya belum jalan Bu. Slide-nya. Oh iya, ini mana sih? Nih. Ya, sudah. Nah ini, ini yang kedua itu ada kompetensi dan karakter yang perlu dikembangkan oleh setiap warga sekolahnya. Terus yang ketiga ada benang merah yang menyatukan segala praktik yang dijalankan oleh sekolah. Jadi seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus punya berakhlak mulia, berakhlak yang baik, terus bergotong royong, saling membantu. Jadi kalaupun dia tidak bisa gitu kan, kalau misalnya kayak belajar nih kayak siswa nggak bisa, siswa yang satu nggak bisa, nah siswa yang lain pun bisa membantu. Nah itu namanya sepertinya sama seperti dengan bergotong royong. Tuh, nah mungkin dari saya ini itu aja ya Bapak dan Ibu untuk prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Oke. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih Pak Endang, Pak Anhar, dan Pak Slamet. Ini Bu Sri. Ada Bu Sri? Ya. Hadir Bu, hadir. Ya. Terima kasih kepada Bu Aulia. Biar lengkap kali ya Pak. Tadi kan Pak Slamet udah, Pak Endang udah. Mungkin dari Bu Sri nih, tanggapan dari Bu Sri gimana Bu Sri untuk 6 dimensi dan prinsip pengembangan kurikulum operasional tersebut? Ya, masuk ya Bu ya.
Kalau di sekolah kami Iya, sih betul. pada umumnya hampir sama dengan sekolah Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah sudah masuklah ke 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu. Hanya saja mungkin dari beberapa dimensi itu tidak menyeluruh. Misalnya untuk gotong royong itu kan ada aspek kolaborasi, kepedulian, berbagi dan sebagainya. Nah, mungkin di sekolah kami baru ada aspek berbaginya, misalnya seperti itu. Jadi belum menyeluruh gitu. Kalau penerapannya dalam pengembangan kurikulum operasional, saya rasa juga sudah dimasukkan, hanya prakteknya yang saya soroti, mohon maaf ini di sekolahan saya sendiri, untuk pengembangan kurikulum itu belum memenuhi ke-6 prinsip itu gitu. Khususnya prinsip terakhir yang harus melibatkan banyak pihak gitu. Karena kalau di sekolah kami memang selama ini kurikulum disusun sekolah melibatkan komite itu hanya sebatas seperti memberitahu, oh Pak, ini kurikulum di sekolah kita seperti ini gitu. Untuk DUDI juga seperti itu. Jadi DUDI itu biasanya hanya memberikan masukan ketika proses validasi kurikulum seperti itu. Kemudian kalau orang tua masuknya ke komite ya, jadi orang tua juga memberikan masuknya lewat komite sekolah. Seperti itu kalau di sekolah kami. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri. Alhamdulillah, mungkin dari saya itu aja. Silahkan, tadi siapa ya Pak? Selamat tadi ya, yang membuka. Iya. Atau mungkin Terima Pak kasih, Bu Anhar mau Aulia. menutup, atau Pak Selamat lagi? Oh iya, Sama-sama, karena saya Pak. buka, maka saya kewajiban untuk nutup. Nanti kalau nggak ditutup, Yang masuk biasa ya. buka tutup Bu Sri, Bu. Oke, karena keterbatasan waktu juga udah 20 menit ini, jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Aulia beserta kawan-kawan sudah berpartisipasi aktif dalam simulasi IHT ini. Kita tutup dengan berdoa bersama, membaca alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, demikian tugas dari kami dari kelompok C ya. Terdiri dari Pak Anhar Loli Lestion Toro dari SMK Muhammadiyah Pak ya. Iya Pak, satu klien. Satu klien. Ya, terus ada Ibu Aulia Agustin dari SMK Muhammadiyah juga Bu ya. Iya Pak, Muhammadiyah 3. Tangerang Selatan SMK Muhammadiyah. Terus ada Pak Slamet Pujiono dari SMK 3 Bantul. Kasian. Oh, kasihan. Oh, ada orang masih. Kameranya buka dong Mas. Ya. Kita closing mic. Ya ini Ustadz kita udah datang ya. Dari SMK mana Pak? 3 kasihan. Suaranya nggak keluar ya. Iya betul, 3 kasihan. 3 kasihan ya, kasihan banget deh kamu. SR. Terus ada Bu Sri Lestari dari SMKS ya, swasta ya, Muhammadiyah juga. Cendekia apa ya? Insan Cendekia. Iya, Insan Cendekia. SMK bukan Muhammadiyah, Insan Cendekia. Dan saya sendiri dari SMKN 3 Kota Tangerang Selatan. Ya, sebagai closing mic, kami atas nama kelompok 3 mengucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya, kepada Dirjen Vokasi, terus dari Wida Suara Bengkulu apa ya? Dari mana? Bengkulu ya? Gua ya, Wida Suara gua, gitu ya. Terutama buat asesor Ibu apa namanya? Gardenia terlupa deh. Santia Gardenia Widya. Aja saya pura-pura lupa biar teman lain ngomong. Ibu Santinia ya. Santia, Ibu Santia Gardenia Widya Suara. Widya Suara Goa ya.
Dan juga buat Bu Nopi selaku admin, serta buat ketua kelas dan teman-teman sekolah semua. Inilah presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon dikoreksi, dievaluasi, karena kami semua proses sedang belajar menghadapi aplikasi baru dari kementerian, program baru dari kementerian. Maaf, bukan program baru, program penguatan ya. Kalau saya sih lebih kepada program penguatan dari program-program sebelumnya. Tidak ada program pendidikan itu yang jelek. Program pendidikan bagus, cuma mengimbangi masa, zaman, dan era. Ya, jadi bagaimana diadopsi semaksimal mungkin, sebaik mungkin, supaya kami selaku guru atau pendidik khususnya di SMK bisa mencapai target-target tertentu ke peserta didik. Terus juga kami ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman sekelas yang sudah mensupport, terutama di kelompok C. Saya selaku ketua yang dipercayakan, mohon maaf apabila ada kekurangan, ada salah-salah. Namanya juga manusia biasa, apalagi kita jarak jauh, hanya batin kita yang berbicara, ya. Dan di lain kesempatan kita bisa ketemu ya, bisa ketemu, bisa. Amin. Kita berdoa mudah-mudahan pandemi nggak nyampe tahun kedua. Ya, amin. Ya, sudah hampir ketiga. Iya, tahun ketiga ya, maaf ya, tahun ketiga. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu, tapi walaupun pandemi berlalu, ada solusi. Ya, ada solusi. Dan daring ini bagi saya pribadi, ya nanti memberikan kesan ya masing-masing ya. Daring ini bagi saya sebenarnya bukan hal biasa, Bapak Ibu. Ya, karena memang di SMK sudah kita biasakan sebelum pandemi. Dan pembelajaran LMS ini pun memang kita sudah biasakan buat controlling, terutama orang tua. Makanya akun tadi kalau ada yang nanya punya akun dari mana, kita dari Kementerian, dari Kemendikbud, kita daftarkan, semua anak kita kasih, dan orang tua tahu semua passwordnya. Artinya apa? Biar controlling pembelajaran kita dipantau orang tua, dan orang tua bukan hanya menitipkan anak SMK di kami. Ya, kebanyakan orang tua hanya menitipkan, melihat anak SMK itu dianggap sudah dewasa. Ternyata tidak. Mereka masih butuh perhatian, mereka masih butuh pembinaan, mereka masih butuh kasih sayang yang lebih, apalagi terutama anak-anak yang berkonform. Ya, kita berharap mudah-mudahan dengan program-program pemerintah sekarang ini, apalagi meluncur nanti aplikasi khusus ya, yang terakhir dibahas kemarin ya, yang hari ini dibahas tadi, mudah-mudahan terwujud dengan baik. Kalau kendala udah pasti, mudah-mudahan tim teknis di pusat pasti lebih baik. Doakan Kementerian Pendidikan lebih maju lagi, lebih sukses lagi, lebih hebat lagi. Itu dari saya. Dari yang lain silakan. Udah malam, Pak. Ya, cukup ya? Cukup, Pak. Oke, cukup. Presentasi kita hari ini, nanti videonya nanti mungkin ada beberapa bagian harus kita potong-potong atau kita share aja semua, tinggal nanti di share masing-masing, nggak apa-apa sih sepertinya, nggak mesti satu orang seorang, sekaligus aja kalau saran saya. Sekaligus aja, Pak. Iya. Iya, selama ngeditnya dan nggak ada uangnya, Pak. Iya, karena satu potongan itu bagi kami berupiah gitu. Terima kasih dari saya. Kita ketemu di lain kesempatan, udah jam 10:30 di sini. Sekali lagi saya mohon maaf atas admin ya. Ternyata di luar dugaan, bukan 20 menit Bu Abdul Agustin, lebih dari 20 menit. Terima kasih dari saya. Salam buat keluarga di semua rumah semua. Mudah-mudahan sehat. Salam buat kepala sekolah dan pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.